Alhamdulillah, alhamdulillahiradi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang pada siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Darussalam, dalam rangka menghadiri kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri Bapak Agung Hidayat. Untuk itu sebelum kajian dimulai, kita akan membaca surat Al-Baqarah, yaitu ayat 26 sampai dengan ayat 29. Ya. Mari kita mulai dengan Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah ayat 26 sampai dengan 29. Sudah siap Ibu-Ibu? Sudah ya. Baiklah, untuk kajian Al-Quran ini akan dibawakan oleh atau dipandu oleh Ibu Dede. Kepada Ibu Dede kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu-ibu, mangga langkung cepayun kurang sasarengan ngaoskeun Al-Fatihah sateacana Bapak Ustadz maparin tausiah sareng engke dilanjut ke Al-Baqarah ayat 26 sampai 29. Mangga dingawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi
إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوّتهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih kepada Bu Dede dan yang membacakan sari tilawah. Mudah-mudahan bacaan kita mendapat syafaat nanti di akhir kaum. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Pak Ustadz Agung untuk menyampaikan materi dengan tema orang-orang yang mendapat kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Agung kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una. Sadaqallahul 'azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, nikmat waktu, nikmat kesempatan hidup yang mungkin tambahan waktu yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, ibu ya. Baik itu bisa menambah amal soleh kita, maupun kita bersama-sama berusaha untuk membersihkan diri kita dari segala kotorannya. Kita banyak salah, banyak khilaf, banyak alpa. Mudah-mudahan dengan barokah ngaji kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah, sekaligus talabul ilmi, yang mudah-mudahan sekali lagi kita tidak tahu dari sekian banyak amal soleh yang kita lakukan yang diterima oleh Allah yang mana kita tidak tahu. Kita berharap mudah-mudahan amal kita pada sore hari ini ngaji di masjid ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu saya melihat ada janur kuning yang meninggal, Bu Agung, yang pernah kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berapa bulan yang lalu kita nengok beliau bercerita panjang tentang penyakitnya. Ternyata kita berusaha untuk membantu dengan doa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada beliau. Beliau dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi berapa Jumat yang lalu, ibu, sebulan ya? Sebulan yang lalu kita berkunjung nengok beliau lagi sakit. Itu mau operasi atau sudah operasi? Mau operasi. Kita beserta ibu-ibu, yang bisa kita lakukan adalah mendoakan. Kita kunjungi beliau, kita doakan bersama.
Nah, ketika kita sudah mendoakan kan harapannya mudah-mudahan cepat sembuh, sehat dan seterusnya. Tapi kembali lagi di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Ma min da'watin nad'u biha, tidaklah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan memberikan 3 hal dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Yang pertama, tu'ujjila da'watuhu, doa yang kita mintakan kepada Allah bisa disegerakan pengabulannya oleh Allah. Artinya kita minta ini sama Allah dikasih langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doa yang kita panjatkan kepada Allah bisa jadi adalah tabungan untuk di akhirat. Ayyakuna ay annadakhirulaha fil akhirah. Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, tapi menjadi tambahan pahala kita di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, doa yang kita mintakan kepada Allah itu bisa jadi menjauhkan kita dari segala musibah, keburukan yang mestinya menimpa kita. Kita di pagi hari setelah subuh kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusan saya pada hari ini. Berilah saya kebaikan dunia dan akhirat, jagalah saya dari siksa api neraka. Nah, kemudian dengan doa itu yang mestinya siang jam 1 Allah takdir kita untuk dapat musibah, dengan doa yang kita panjatkan, kita mintakan kepada Allah, Allah jauhkan kita dari musibah yang mestinya akan menimpa kita. Itu diantara manfaat doa yang kita panjatkan. Jadi bisa dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, bisa ditunda kebaikannya menjadi pahala di akhirat, dan bisa dengan doa yang kita panjatkan menjadi pelindung kita dari segala musibah, bencana, keburukan yang mestinya menimpa. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah berdoa kemudian tidak sesuai ternyata pengabulannya dari Allah, kita tidak boleh suuzon. Nah, kita minta itu Allah malah ngasih ini gitu, nggak boleh. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita berdoa untuk almarhumah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan, kehilafan, kesalahan almarhumah, dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah almarhumah. Allah muliakan beliau di alam kuburnya, Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekaligus kita doakan kedua orang tua kita. Kita bacakan Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan menjadi hadiah pahala terbaik untuk kedua orang tua kita, yang dengannya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah tempatkan orang tua di alam kuburnya di tempat yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, perjalanan hidup kita sebagai manusia
setelah kita meninggal dunia itu bukan akhir dari sebuah perjalanan panjang kita. Ada spidol ibu. Perjalanan hidup manusia. Ada berapa tahap ibu perjalanan hidup manusia? Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12. Jadi perjalanan hidup kita itu panjang. 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, 4 tahap, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai ke 12. Inna safara ba'id, perjalanan kita panjang. Kalau seseorang ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia, maka sudah sampai ke tahap yang berapa? Kita pelajarin dulu. Tahap yang pertama, manusia hidup di alam ruh. Manusia sudah Allah ciptakan dalam keadaan hidup, tapi hidupnya masih dalam bentuk ruh. Setelah ini kemudian manusia masuk ke tahapan yang kedua. Dari alam ruh pindah ke alam rahim. Berapa lama dari alam rahim? Kisaran 6 sampai 9 bulan. Lebih dari itu bonus. Ya. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Kisaran 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang lebih dari 70. Dari alam dunia yang tidak lama, yang sebentar, masuklah ke alam barzakh. Barzakh itu artinya pembatas. Jadi kalau kita di dunia itu baru di alam berapa, Bu? 3 sampai ke 12, masih berapa lagi alam yang harus kita lalui? 9. Jadi masih jauh perjalanan kita untuk sampai ke surga dan neraka, itu masih jauh. Ya. Dari alam barzakh kemudian datanglah ke alam hari berbangkit. Dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Hari berbangkit muncul, kemudian manusia yang sudah meninggal dikubur semuanya dalam keadaan di atas tanah kembali. Kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Berarti yang keenam, hari dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Di padang mahsyar ini bisa lama, sampai 40 tahun perjalanan hidup di akhirat, bukan di dunia. Jadi lama hari berkumpul untuk menuju ke alam yang ketujuh. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, masuklah manusia itu ke alam yang ketujuh. Manusia dihisab oleh Allah amal perbuatannya. Jadi dari tahap yang ke-6 menuju ke tahap yang ke-7 ini lama, Bu. Lebih lama daripada hidup kita di dunia. Setelah dihisab selesai, kemudian manusia diberi
catatan amal. Wa amma man utiya kitabahu biyamini, yang diberikan catatan amalnya oleh Allah dan diterima dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, Allah akan mudahkan hisabnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ada yang kitabnya sama Allah dikasih di belakangnya, hese ngambil lagi hese, fasaufa yad'u suburo. Ini di sini posisi 8. 9 manusia ditimbang amalnya. Kemudian setelah proses dihisab, diberi catatan, ditimbang, masuk ke 10. Ada yang mendapatkan syafaat, ada yang tidak. Maka hari diberikan syafaat. Ya, syafaat baik dari Al-Qur'an maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, manusia berjalan di atas jembatan, namanya jembatan Sirat. Barulah yang ke-12 itu alam penghujung, surga atau neraka. Jadi perjalanan hidup kita masih panjang. Kalau ada yang meninggal, itu bukan akhir perjalanan, tapi awal masuk ke perjalanan yang lebih panjang lagi. Bisa dipahami, Bu? Ada berapa alam yang kita laluin? 12. Ya, Masya Allah. Nah, di alam barzah akan ada beberapa hal yang sudah pasti di alam barzah. Ketika seseorang baru meninggal, datang malaikat Munkar dan Nakir. Ada orang yang bisa ketemu malaikat Munkar dan Nakir, saha? Mamah Gupron. Ada di YouTube Mamah Gupron, Bu? Ibu pernah melihat apa, mau di TikTok apa di YouTube, orang yang namanya Mamah Gupron, yang kalau dia berdoa yang disebut makoli gitu ta? Jarang. Kemarin lagi ramai. Yang pasti di alam barzah kita akan ditanya oleh malaikat itu pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu, dan seterusnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada pertanyaan man rabbuka, maka jawabannya siapa, Bu? Rabbi Allah. Rabbi, Tuhanku. Tuhanku siapa? Allah. Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Siapa yang bisa menjawab dengan pertanyaan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, siapa, Bu? Pasti hanya orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah, pas ditanya dia bingung mau jawab apa. Ketika satu pertanyaan ini tidak dijawab oleh manusia, maka datang pukulan satu. Kemudian ditanya lagi, nggak bisa lagi, datang lagi pukulan, dan seterusnya. Maka alhamdulillah kita bersyukur, kita semuanya oleh Allah diberikan yang namanya iman. Iman itu keyakinan bahwa
Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ingin di dalam hidup agar Allah ini selalu bersama kita, baik di dunia maupun di alam barzah, maupun di sini sampai di sirat. Kita ingin Allah selalu bersama kita. Nah, bersama itu di dalam bahasa Arabnya bersama apa, Bu? Ma'a. Oke. Bersama itu bahasa Arabnya apa, Bu? Ma'a. Mim dan ain, ma'a. Ya. Kalau bersama Allah berarti tinggal ditambahin belakangnya ma'allahi. Berarti bersama Allah. Kalau kebersamaan kita dengan Allah itu bahasa Arabnya ma'iyah, ma'iyatun. Ya, ma'iyah berarti masdar dari ma'a, kata benda. Ma'iyah artinya kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita ingin agar Allah selalu membersamai kita, khususnya pas kita hidup di dunia, dan tentunya umumnya sampai di alam yang 12 ini. Bisa difahami sampai di sini, Bu? Bisa difahami? Kalau bisa, ini penuh saya puter. Kebersamaan Allah, bahasa Arabnya ma'iyatullah. Oke ya, kebersamaan Allah dengan manusia itu ada dua. Yang pertama, kebersamaan Allah yang sifatnya umum. Yang kedua, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Oke, sekali lagi, kebersamaan Allah itu ada dua. Satu yang sifatnya umum. Maksudnya, Allah akan bersama orang yang beriman, Allah juga akan bersama orang yang kafir. Kalau yang khusus, Allah hanya bersama orang yang beriman. Oke. Untuk yang pertama ini kita buka Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 7. Boleh dibuka Al-Qurannya, Ibu. Surat Al-Mujadilah ayat berapa, Bu? Surat ke-58 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Itu kebersamaan Allah yang sifatnya umum. Sudah ketemu, Ibu? Nah, kita baca. Saya baca dulu, kemudian ibu-ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan annallaha, sesungguhnya apa, bahwasannya. Kalau anna berarti bahwasannya, anna. Kalau inna sesungguhnya. Ini takkid, ini juga takkid sama. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan annallaha, bahwasanya Allah ya'lamu. Ya'lamu artinya mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah mengetahui mana yang beriman, mana yang kafir. Allah mengetahui niat dari perbuatan kita. Yang nampak Allah tahu, yang tersembunyi Allah juga tahu. Kemudian dijelaskan lebih lanjut. Ma yakunu eta setelahnya apa, Bu? Ma yakunu min najwa salasatin. Ada orang, ada ibu-ibu ngumpul ya, ngobrolin politik.
Di ruang yang tertutup 3-an. Ya. Nah, ini membicarakan sesuatu yang rahasia. Ma yakunu min najwa salasatin. Kalau ada ibu-ibu ngumpul sesuatu yang rahasia, ini ngobrolin tentang wakil presiden kudu ganti, wakil presiden kudu ganti. Allah lah yang menjadi yang keempat. Allah yang keempat, artinya Allah tahu ini lagi ngobrolin apa. Wala khamsatin, demikian juga ada 5 orang ngumpul membicarakan sesuatu dan bisik-bisik rahasia. Illa huwa sadisuhum, Allah yang menjadi keenamnya. Artinya Allah tahu yang dibicarakan setiap orang itu. Kebersamaan secara umum artinya Allah Maha mengetahui. Jadi yang disebut bersama, Allah bersama itu bukan Allah bareng-bareng ngumpul. Artinya Allah tahu apa yang dikerjakan. Baik orang yang beriman maupun kafir, baik ibu-ibu, bapak-bapak, dimanapun berada dilakukan, Allah tahu. Artinya Allah membersamai kita. Karena Allah tahu, mestinya harus muncul yang namanya sifat takut. Takut kalau kita melakukan perbuatan buruk walaupun tersembunyi, Allah tahu. Perbuatan itu walaupun dilakukan oleh hati, maka Allah tahu. Jadi Allah kalau menilai dari ibadah kita, salat kita, Allah nilai hatinya. Hatinya ini lillah atau selain Allah, li ghairillah. Maka harus selalu membersihkan hati. Jadi kita mengetahui, menyadari bahwa Allah tahu. Setelah itu kita takut kalau kita berbuat salah. Maka yang harus dilakukan adalah berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Bisnis salah. Itu Bu ya. Jadi sekali lagi, Allah selalu melihat kita, Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu mencatat amal perbuatan kita. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid, dan itu nanti akan ditampakkan oleh Allah kembali kepada kita. Baik, sampai di sini sekali lagi surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa Allah bersama seluruh makhluknya. Allah mengetahui segala sesuatu tentang makhluknya. Maka kita harus berhati-hati dalam berucap maupun bersikap. Selanjutnya, wala adna min dzalika wala aqsara illa huwa mahum aina makanu. Yang dimaksud adna berarti walaupun dilakukan kurang dari 3 orang, atau walaupun dilakukan lebih dari 5 orang, 1000 orang ngumpul di tempat tersembunyi, Allah tahu. Maka jangan menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah. Setelah Allah tahu, Allah catat. Kemudian yang terakhir, summa yunabbiuhum bima amilu yaumal qiyamah. Coba dilihat Al-Qur'annya. Kemudian Allah memberitahukan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Kapan diberitahunya? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui dengan segala
sesuatu. Ini namanya ma'iyahnya Allah yang sifatnya umum. Nah, yang akan kita pelajari adalah ma'iyah kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Siapa yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, wa annallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang yang beriman. Yang dimaksud kebersamaan Allah dengan orang yang beriman artinya Allah akan menolong orang yang beriman. Allah akan melindungi. Allah akan mencukupi. Ya, Allah akan memudahkan segala urusan. Iman artinya yakin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang-orang yang beriman. Artinya Allah akan selalu menjaga kita kalau kita selalu menjaga syariatnya Allah. Kalau kita menjaga sholat, maka Allah pasti akan menjaga kita. Dalilnya intan surullaha yang surkum. Kalau kita menolong agama Allah, kemudian dengan melaksanakan syariat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah pasti akan menolong kita semuanya. Kalau yang di awal kebersamaan Allah bagi orang yang beriman dan orang-orang kafir, orang yang beriman dikasih sehat, orang kafir juga dikasih. Orang beriman dikasih harta, orang kafir bahkan lebih banyak hartanya. Artinya kebaikan Allah diberikan ke orang yang beriman dan orang yang kafir. Tapi untuk pertolongan secara khusus Allah hanya berikan kepada orang yang beriman. Ketika Nabi Musa dan Harun dia berkata, dalam keadaan takut kepada Fir'aun, Allah berkata kepada Nabi Musa dan Harun, ya Musa wa Harun la takhofa. Wahai Musa dan Harun, jangan kalian takut kepada Fir'aun. Innani ma'akuma, saya bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, dan saya mendengar, saya melihat apa yang dikerjakan Fir'aun kepadamu. Jadi Allah tahu dan Allah akan menolong, kemudian melindungi orang-orang yang beriman. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita beriman dengan seyakin-yakinnya, kira-kira boleh nggak orang yang beriman itu galau, Bu? Orang yang beriman galau, boleh nggak? Galau artinya apa, Bu? Resah. Besok teh kumahanya Presiden Prabowo teh bakalan leuwih alus, bakalan lebih nyungsep pieu orang teh. Teu nyaho pan urang. Ya kan? Galau lah pokoknya menunggu sampai tanggal 20 Oktober. Ini teh pupu papa ini jadi nggak wakil presiden? Kan kita nggak tahu. Nah, orang yang beriman tidak boleh galau, dia harus selalu optimis. Walaupun sulit, bahkan mungkin lebih sulit dan sebagainya, kita nggak tahu. Ya, jadi orang yang beriman, budaya hidupnya adalah optimis. Mudah-mudahan besok lebih baik. Mudah-mudahan besok sembuh. Mudah-mudahan besok sehat. Mudah-mudahan besok hutang teh bakalan lunas. Habis lunas, ngutang deui. Ya kan? Jadi tidak boleh galau. Galau itu bahasa Al-Qur'annya khaufun. Takut.
Ya, dan juga yahzanun. Yahzanun artinya sedih. Orang yang beriman tidak boleh takut dengan masa depan, tidak boleh sedih dengan yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi itu takdir. Ya, kalau ada takdir yang datang menimpa kita dan takdir itu menurut kita buruk, maka kita harus sabar. Ya, kita berharap ada saudara kita yang sakit kemudian sembuh, ternyata takdir Allah. Ibu-ibu kalau menyebut takdir Allah biasanya apa, Bu? Qadarullah, ya. Ibu sering menyebut qadarullah apa enggak? Qadarullah artinya apa, Bu? Takdir Allah. Ini kalau yang suka belajar bahasa Arab ini berarti komponennya apa, Bu? Mudhof dan mudhof ilaih. Benar, Bu? Mudhof dan mudhof ilaih. Gimana kalau qadarullahnya kita ganti menjadi qadarallahu? Ini fi'lul madi dan ini fa'il. Jadi bukan qadarullah tapi qadarallahu. Ternyata Allah menakdirkan lain gitu maksudnya. Bukan takdir Allah, kalau ini kan takdir Allah. Kalau ini Allah menakdirkan berbeda sesuai dengan yang kita harapkan. Kita sudah berencana besok mau ke Pangandaran. Qadarullah bukan qadarullah. Qadarullah, ternyata Allah mengubah rencana kita, nggak jadi ke Pangandaran, jadinya ngaji di Masjid Darussalam. Itu namanya qadarullah, Allah mengganti takdirnya. Kadang kita nyebutnya qadarullah gitu ya. Qadarullah ini kalau yang ibu-ibu belajar bahasa Arab, ini mudhof dan ini mudhof ilaih. Artinya takdir Allah gitu ya. Kalau qadarullah artinya Allah menakdirkan yang berbeda dari yang kita rencanakan. Atau bahasa Jawanya ujuk-ujuk nah jadi kieu kan gitu. Baik, sekali lagi, kembali lagi, Allah bersama orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, setelah beriman siapa lagi? Di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Orang yang selalu dibersamai Allah itu yang kedua, orang yang bertakwa dan berbuat baik. Oke, Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, satu, beriman. Beriman itu keyakinan. Keyakinan adanya di mana, Bu? Di dalam hati. Kalau sudah dilakukan berarti namanya bertakwa. Allah menyuruh sholat wajib sehari 5 kali kita laksanakan, oh berarti kita bertakwa. Kemudian Allah menyuruh kita berbuat baik, kemudian kita laksanakan dengan ikhlas, kita berarti berbuat ihsan dan seterusnya. Jadi bukti dari iman itu takwa. Landasan kita bertakwa adalah iman. Kenapa kita ngaji? Karena saya beriman. Yang dengan ngaji iman saya bisa bertambah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semua manusia itu bakalan rugi kecuali orang yang semua manusia itu rugi
kecuali 9 naga. An-nasu kulluhum halaku. An-nasu seluruh manusia. Kulluhum semua mereka. Halaku itu hancur, binasa, rusak, rugi. Semua manusia itu hidupnya akan rugi. Illa kecuali satu, al-alimuna, orang yang berilmu, orang yang mau mencari ilmu. Orang yang berilmu juga masih rugi kalau dia punya ilmu kemudian tidak diamalkan. Tahu cara sholat 5 waktu, tahu sholat subuh seberapa rakaat, 2, tahu tapi nggak dilaksanakan, berarti kan rugi. Wal alimuna kulluhum halaku illal amilun, kecuali orang itu mengamalkan ilmunya. Orang berilmu rugi kalau tidak diamalkan. Ya, tahu keutamaan sholat tahajud tapi nggak mau sholat tahajud. Tahu keutamaan sedekah tapi tidak mau bersedekah. Kan jadi rugi gitu. Wal amilun, dan orang yang beramal juga masih rugi kecuali yang ikhlas. Ikhlas itu bahasa Arabnya mukhlisun. Jadi kalau ada bapak mukhlis berarti bapak yang paling ikhlas. Mukhlis, kalau yang paling ikhlasnya banyak berarti mukhlisun atau mukhlisi. Baik, sekali lagi, semua manusia bakalan rugi kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan rugi kecuali dia amalkan ilmunya. Orang yang beramal juga rugi, nggak diterima amalnya kecuali dia ikhlas. Yang ikhlas juga bisa masih rugi. Dia berilmu, dia beramal, dia ikhlas, tapi beramalnya setahun sekali. Hadirnya pas sholat Idul Fitri hungkul, Jumatan tara, sholat 5 waktu tara, ikhlas dia sholat Idul Fitri. Nah, berarti butuhkan yang keempat, illalladzina istaqamu, kecuali orang yang istiqomah. Berilmu, beramal, ikhlas. Ngan sebulan sekali ngaji teh. Alus. Ya kan masih mau ngaji, kan lebih bagusnya tiap hari. Itu namanya istiqomah. Jadi orang yang paling tinggi bertakwanya itu adalah orang yang istiqomah. Nah, istiqomah ini yang nanti ke depan akan melahirkan yang namanya husnul khotimah. Mau husnul khotimah, istiqomah. Istiqomah naon? Baca la ilaha illallah. Baca ini sehari 100 kali. Nanti insya Allah di akhir hayat kita, dengan izin Allah, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan orang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia husnul khotimah, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Jadi istiqomah gak harus semuanya kita lakukan, ya zikir, ya ngaji, ya ini enggak. Saya mau istiqomah apa? Oh, sedekah aja saya bisanya. Saya istiqomah apa? Saya bisa istiqomah zikir aja. Saya bisa istiqomah sholat duha aja. Saya bisa istiqomah ngaji saja. Kalau bisa 3-4 boleh, tapi kalau bisanya cuma 1 juga nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Jadi
Sekali lagi, Allah bersama orang yang bertakwa, orang yang beramal, berbuat baik, yang dilakukan dengan istiqomah. Nah, buat istiqomah itu gampang apa susah, Bu? Susah. Supaya bisa istiqomah, jalannya satu, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Beramal teh susah. Yang gampang itu istirahat. Istirahat mah gampang. Aja istirahat, hayo gitu, langsung we ngaropi. Tapi kalau beramal hese, karena beramal itu susah, istiqomah susah, maka keutamaannya juga husnul khotimah susah. Kalau ingin ibu-ibu dapat gampang, kulkas 1 pintu, dapat hadiah kompor gas gitu, gampang. Kenapa? Karena harganya itu murah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa sih Allah itu ngasih orang-orang kafir kekayaan yang berlimpah dibanding orang-orang yang beriman? Kenapa, Bu? Karena di hadapan Allah kekayaan yang berlimpah, dunia dan seisinya itu nilainya rendah, makanya dikasih kepada mereka. Ya, sekali lagi, karena dunia dan perhiasannya ini nilainya rendah di hadapan Allah, maka Allah kasihkan ke orang kafir. Kalau dunia dan seisinya ini nilainya besar di hadapan Allah, Allah nggak kasih. Jadi kalau ada mereka yang menurut kita mewah, kehidupannya luar biasa, kamu lagi di sidangnya punya, lagi rame di sidang, kita jangan silau dengan kemewahan mereka. Kemewahan dunia itu di hadapan Allah rendah. Batasan akhirnya kapan? Kalau sudah tiba ajal, selesai semuanya. Baru urutan ketiga, urutan keempat, 5, 6 sampai 12 kan susah hidup yang lebih panjang ini. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita dari sekarang kita fokuskan tujuan kita dunia apa akhirat nih? Tujuan kita adalah akhirat. Nah, kalau kita ingin mendapatkan akhirat, maka kita ingin mendapatkan kebersamaan dari Allah. Kuncinya beriman, bertakwa, dan selalu bersabar. Allah bersama kita di dunia, di alam barzah, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisa difahami, Bu? Jadi berapa tahapan tadi kehidupan kita di dunia? 12. Jadi kalau masih di dunia hidup kita baru 3, masih 9 lagi perjalanan hidup yang panjang. Karena perjalanan panjang, maka bekalnya juga harus banyak. Bekal yang paling baik adalah, saya sudah sering sampaikan, amalan yang paling besar dari semuanya yang saya tulis tadi itu apa, Bu? Yang kira-kira yang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tinggi, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan seterusnya. Yang paling besar adalah membahagiakan orang lain. Orang lain itu bisa orang tua, bisa suami, bisa anak, bisa tetangga, bisa masyarakat. Membahagiakan orang lain. Idkhalus surur fi qalbil mu'min, itu pahalanya lebih besar daripada yang ini. Nah, membahagiakan orang lain itu ibadah sosial apa individual, Bu? Sosial. Berarti ibadah sosial itu nilainya besar.
Sekali lagi, membersihkan solokan, kemudian membaguskan jalan, dan seterusnya itu lebih besar. Kalau ibadah salat kan individual, ibadah umroh individual. Nah, Allah senang kita banyak memberi manfaat kepada orang lain. Baik, itu saja ngaji kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ibu-ibu kita bisa memahami dan kita bisa untuk memperbaiki kekurangan kita baik dalam beramal, bersikap, berperilaku. Kita tutup dengan doa ibu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada ibu-ibu, keluarga di rumah, putra-putri, incu dan semuanya. Dan kalau ada jamaah yang mungkin hari ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah ngaji, barokah bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah bi barakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Rahman ya Rahim, ya Razzaq ya Karim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwabar rizki, abwabar rahmah, abwabal maghfirah, abwabal shifa, abwabal barakah, abwabal jannah, warfa' lana biha wa min dhurriyyatina a'la darajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka mimma indaka wa afid alaina min fadlika wansur alaina min rahmatika wa anzil alaina min barakatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asfi mardana, Allahumma asfi mardahum, Allahumma ighfir li mautana, Allahumma ighfir li mautahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi kulli ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Pak Ustadz Agung. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi amal baik buat Pak Agung dan kemudian kami juga bisa mengamalkannya. Baiklah ibu-ibu, menutup ini acara ini kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu, minggu depan ditunggu lagi ya Bu ya, di hari dan jam yang sama.